Baik, perkenalkan nama saya Francisca Dianti Abineno dengan NIM 2206070010. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang pengaruh katalis asam H2SO4 dan suhu reaksi pada reaksi esterifikasi minyak biji karet Hevea brasiliensis menjadi biodiesel. Jadi katalis asam itu sendiri adalah zat atau senyawa asam yang digunakan untuk mempercepat reaksi kimia. Nah, pada penelitian atau artikel ini meneliti pengaruh katalis asam H2SO4 dan suhu reaksi pada reaksi esterifikasi minyak biji karet Hevea brasiliensis menjadi biodiesel. Jadi kita bisa lihat di sini ada pengaruh jumlah katalis asam terhadap penurunan FFA atau free fatty acid pada reaksi esterifikasi. Jadi penelitian ini meneliti variabel berat katalis dan suhu reaksi pada reaksi esterifikasi terhadap yield metil ester akhir. Nah, adapun variabel yang diteliti itu berat katalis H2SO4-nya ada 0,25%, 0,5%, ada 1% dengan 2%. Kemudian suhunya itu ada 40 derajat Celcius, 45, 50, 55, dan 60 derajat Celcius. Nah, analisis persen FFA itu dilakukan dengan menggunakan metode titrimetri. Nah, teman-teman bisa lihat pada hasil penelitian di gambar 2 dan 3 yang menunjukkan variabel jumlah katalis asam dengan berbagai variasi reaksi. Terlihat waktu penurunan persen FFA paling singkat diperoleh saat jumlah katalis asam itu 0,5%, yaitu pada gambar 3. Terlihat bahwa pada suhu reaksi 55 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius dengan waktu reaksi 120 menit berturut-turut tercapai 1,57 dan 1,33% FFA. Sedangkan untuk variabel jumlah katalis yang lain, yaitu 1% dan 2%, berturut-turut 1% dan 2% itu kurang dari 2% baru tercapai setelah 150 menit reaksi, yaitu pada suhu 50, 55, dan 60 derajat Celcius, yaitu pada gambar 4 dan gambar 5. Demikian halnya pada jumlah katalis 0,5%, pada 0,25% pada gambar 2, sehingga dapat disimpulkan jumlah katalis 0,5% dan suhu reaksi 55 derajat Celcius memberikan proses penurunan persen FFA terbaik untuk waktu reaksi 120 menit. Nah, pada pemakaian jumlah katalis lebih dari 0,5%, yaitu 1% dan 2%, memberikan hasil produk larutan yang lebih gelap. Nah, kelebihan katalis H2SO4 itu akan menyebabkan larutan produk berwarna lebih gelap. Terbentuknya dimetil ether dari reaksi antara H2SO4 dengan metanol, sehingga akan menyebabkan penurunan persen FFA berjalan lebih lambat akibat berkurangnya jumlah metanol yang bereaksi dengan asam lemak bebas. Sekarang kita bisa lihat pada grafik berikut ini. Pada grafik berikut ini menunjukkan hubungan bahwa peningkatan suhu reaksi pada tahap esterifikasi berbanding lurus dengan perolehan yield crude FAME. Yield crude FAME terbesar itu diperoleh pada suhu 60 derajat Celcius dengan jumlah katalis H2SO4-nya 0,5% sebesar 88,839%. Nah, pada suhu reaksi yang mendekati titik didih metanol yaitu 64,8 derajat Celcius, maka akan didapatkan yield maksimumnya. Nah, sedangkan pada jumlah katalis lebih dari 0,5% yaitu 1% dan 2%, terlihat perolehan yield FAME yang lebih kecil dibandingkan saat jumlah katalisnya 0,25%. Nah, hal ini diduga karena kelebihan asam H2SO4 akan terikut ke lapisan atas dan selanjutnya akan bereaksi dengan katalis basa NaOH pada tahap transesterifikasi, sehingga mempengaruhi yield crude FAME-nya. Sehingga dari artikel ini kita didapatkan dua kesimpulan. Yang pertama,
Pada tahap esterifikasi, semakin tinggi suhu reaksi, maka penurunan persen FFA semakin cepat. Presentasi penurunan FFA paling cepat itu kurang dari 2%, terjadi pada jumlah katalis H2SO4 0,5% dengan waktu 120 menit, tercapai 1,33% FFA di akhir reaksi. Kemudian yang kedua, presentasi penurunan FFA pada reaksi esterifikasi mempengaruhi perolehan yield crude FAME, di mana semakin cepat penurunan persen FFA, maka perolehan yield FAME-nya akan semakin besar meningkat. Kondisi perolehan yield crude FAME terbesarnya itu adalah 88,839% yang diperoleh pada suhu reaksi 60 derajat Celcius dan jumlah katalis H2SO4-nya 0,5%. Sekian pembahasan tentang artikel yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.